Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam program Mengharap ridhomu, insya Allah. Nah, senang sekali Kak Cun, kita berdua kembali lagi menemani pemirsa yang ada di rumah, tentunya dengan membawa tema-tema keseharian yang berhubungan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita juga sudah kedatangan ibu-ibu dari Majelis Taklim Babu Salam Desa Bulon Talangi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat terus ya Ibu. Nah Kak Cun, hari ini kita kan lagi merayakan nih perayaan Isra Mi'raj. Nah, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj ini bertentangan dengan agama nih. Nah, kayak Gorontalo kan kita kan mempunyai adat istiadat yang dikolaborasikan dengan agama. Nah, menurut pandangan agama gimana nih tentang perayaan Isra Mi'raj ini? Iya, sebenarnya kita butuh penjelasan juga akan hal ini ya Tirta ya. Iya. Karena berbicara tentang Isra Mi'raj pasti identik dengan perayaan. Iya. Ya, menghiasi kota-kota dengan lampu, dengan lilin ya. Di Gorontalo juga seperti yang Iya. Tirta bilang tadi, ada perayaan tersendiri tradisinya, Meraje. Itu Iya. berbicara dalam bahasa Gorontalo perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Lebih jelasnya ya Tirta ya, untuk bisa atau tidak bisanya untuk perayaan Isra Mi'raj ini, alhamdulillah telah hadir bersama kita nih Tirta. Narasumber kita langsung saja kita undang Al Ustadz Dul Sukmi Kasim LC MHI. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waduh, mari silakan Ya, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik, sehat. Luar biasa. Ya. Ini Ustadz terkait pembahasan kita, tema kita makna dan hikmah Isra Mi'raj. Nah, sebelum kita berbicara jauh nih Ustadz tentang makna dan hikmah dari Isra Mi'raj ini, untuk perayaannya ini sendiri Ustadz biasanya dilakukan di masjid, ya, berkumpul di masjid, sholat berjamaah, mendengarkan khutbah, bahkan untuk perayaan Isra Mi'raj ini di negara-negara yang mayoritasnya Muslim sering merayakan dengan menghiasi kota dengan lampu, lilin. Tapi yang menjadi perdebatan ini ada para ulama yang mengatakan bisa, ada juga yang mengatakan tidak bisa. Bahkan sebagian juga ulama mengatakan bahwa hukumnya bid'ah. Nah, ini untuk perayaan Isra Mi'raj ini sendiri Ustaz, hukumnya seperti apa? Mohon penjelasannya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Berbicara tentang perayaan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu memang sebaiknya kita selalu melihatnya dari sudut pandang informasi sejarah. Ya, hanya saja ada satu hal yang perlu kita sama-sama cermati, bahwasanya perkara ini hanya terjadi sekali. Sepanjang sejarah manusia hanya sekali dan tidak berulang. Hanya perayaannya itu yang berulang. Nah, sehingga mendekati persoalan ini pun rasa-rasanya untuk melakukan penelitian dengan konteks penelitian ilmiah yang diusung oleh para pakar hari ini, itu memang kita terhambat untuk menelaah kembali atau terhambat untuk melakukan penelusuran-penelusuran informasi, karena yang menjadi catatannya adalah dikembalikan kepada informasi wahyu, baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Nah, kalau kita melihat memang dari sisi sejarah, para ulama sejarah dalam hal ini memang tidak sepakat tentang kapan kejadiannya. Ya, hanya saja ada 3 hal di mana para ulama kita itu sepakat, dan ada 2 titik di mana mereka berbeda pendapat. Ini yang harus kita pegangi sama-sama. 3 poin di mana para ulama berbeda pendapat. Poin pertama adalah tentang hari
kejadiannya itu kapan, hari kejadiannya. Ini tidak ada kesepakatan informasi sejarah. Ya. Nah, yang kedua, yang tidak ada kesepakatan dari para pakar atau para ahli adalah tidak ada kesepakatan mengenai apakah ini boleh dirayakan atau tidak boleh dirayakan. Di situ terjadi perbedaan, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, yang ketiga, poin ketiga yang juga berbeda para ulama kita di dalam menanggapinya adalah mereka berbeda di dalam melihat konteks persoalan ini. Apakah persoalan ini diisyaratkan langsung oleh nas atau tidak diisyaratkan, atau disampaikan secara nas atau tidak. Di sini pun terjadi perbedaan. Nah, 3 poin ini kita harus sepakati berbeda. Tetapi ada 2 poin di mana mereka sepakat. Para ulama kita sepakat. Yang pertama adalah para ulama sepakat mengenai eksistensi kejadian Isra dan Mi'raj ini, mereka sepakat terjadi. Sepakat, tidak ada ulama yang mengatakan tidak terjadi Isra Mi'raj. Ya. Nah, poin yang kedua, mereka pun juga sepakat bahwasanya selain terjadi Isra dan Mi'raj ini juga terjadi sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Itu pun sepakat para ulama. Nah, jadi 2 titik, 3 perbedaan. Disinilah yang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh kaum muslimin bahwasanya mari kita toleran terhadap perbedaan itu, tetapi mari kita juga sepakat dalam poin di mana ada titik persamaan dan penyamaan persepsi. Sehingga kalau hari ini kita temukan ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa dan memang sudah terjadi sebelumnya. Jadi saya kira persoalan merayakannya, apakah ini disyaratkan oleh nas atau tidak, tadi saya sudah katakan ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Saya akan mengutip satu orang sejarawan, namanya beliau adalah Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dengan kitabnya yang berjudul Ar-Rahiqul Makhtum. Ya, saking peliknya perbedaan pendapat para ulama tentang hari kejadiannya, itu sampai beliau menyebutkan ada 7 dari sekian banyak pendapat. Di klasifikasi pendapat itu sampai ada 7 buah pendapat yang mewakili seluruh kaum muslimin atau seluruh ulama kaum muslimin. Ada yang mengatakan terjadi 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi, ada yang mengatakan terjadi 3 bulan sebelum hijrahnya Nabi, ada yang mengatakan 6 bulan sebelum hijrahnya Nabi, ada yang mengatakan 1 tahun 1 bulan sebelum hijrahnya Nabi, macam-macam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perbedaan penanggalan itu terjadi, dan saya kira dalam persoalan seperti ini adalah sesuatu yang lumrah saja. Karena kenapa? Karena kita ketahui penanggalan itu kan berbeda antara satu satu kondisi, satu umat dengan umat yang lain. Misalnya adanya penanggalan Hijriyah, itu kan berbeda dengan penanggalan Syamsiyah yang pakai Masehi misalnya. Nah, di sini sudah berbeda. Apalagi kalau misalnya kita pakai kalender, misalnya ada yang pakai kalender kalender orang Arab kuno misalnya, mereka juga punya perhitungan yang berbeda tentang hari itu. Tetapi sekali lagi, meski ini berbeda, di sini kesepakatan tetap ada bahwasanya terjadi, dan itu disebut dalam hadis Rasulullah SAW, juga disebutkan di dalam Al-Quran, dan nasnya qat'i. Ya, di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1, kemudian di surah An-Najm juga di sana ada sampai 6 ayat yang membahas tentang persoalan Isra dan Mi'raj. Dalam hadis Nabi SAW juga ada hadis riwayat Imam Muslim dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an, di mana Nabi menceritakan ketika beliau diperjalankan melakukan Isra dan Mi'raj, beliau menceritakan, saya dijemput oleh Jibril, kemudian dinaikkan di kendaraan burak, lalu dibawa menuju ke Masjid Al-Aqsa, sampai di situ kemudian melaksanakan salat sunnah, lalu kemudian sesudah itu beliau naik ke Sidratul Muntaha, kemudian ada dialog yang terjadi antara Jibril dengan Nabi Muhammad di setiap lapisan langit
1, 2, 3 sampai 7. Di situ ada dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk menjaga tiap lapisan langit itu. Di langit pertama ada Nabiullah Adam, di langit kedua ada Nabi Isa, kemudian di langit ketiga ada Nabi Idris, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini saya kira teks yang secara jelas, tegas menjelaskan kepada kita Isra dan Mi'raj adalah sesuatu yang terjadi. Nah, karena dia terjadi, dia digunakan redaksi yang mengisyaratkan ada sebuah peristiwa luar biasa di situ. Makanya kata yang dipakai oleh Al-Quran adalah diawali dengan kalimat subhana. Kata subhana itu kalau menurut para pakar tafsir kita itu adalah mengisyaratkan tentang sebuah peristiwa yang luar biasa. Karena tidak Allah menggunakan kata subhana di dalam Al-Quran kecuali ingin menjelaskan tentang perkara-perkara luar biasa yang terjadi di luar dari di luar dari kemampuan akal kita untuk menalarnya, sehingga membutuhkan sebuah pendekatan imaniyah di situ, pendekatan kepercayaan. Nah, di sini kemudian kalau kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi, maka sesungguhnya ini adalah peristiwa yang luar biasa. Maka kemudian kalau ada yang merayakannya, kalau ada yang ingin memperingatinya, melihat ini adalah sebuah peristiwa monumental, hanya sekali terjadi sepanjang sejarah manusia, apalagi yang dijemput di dalam perjalanan itu adalah sebuah ibadah yang menjadi ibadah utama di dalam agama kita, bahkan menjadi tiang agama, yaitu sholat 5 waktu. Maka melakukan refleksi setiap tahun dalam rangka memperingati, mensyiarkan, menyebarkan tentang sejarah ini, bahkan sampai kita mencoba untuk melakukan melakukan sebuah upaya untuk melihat kualitas diri kita sudah sejauh mana di dalam mengaplikasikan daripada ibadah yang dijemput dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Iya, saya kira itu. Terjadinya pro dan kontra untuk perayaan Isra Mi'raj ini, Ustaz, yang pastinya untuk Isra Mi'raj ini benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Itulah kesepakatan kita. Iya. Itulah kesepakatan kita. Walaupun sedikit ada perbedaan, tapi kita harus saling toleransi ya Pak Ustadz. Walaupun kita ada berbeda pemikiran, berbeda pemahaman, tapi setiap perbedaan dan pemahaman itu harus sesuai dengan Al-Quran. Begitu yang saya petik dalam pembahasannya Pak Ustadz. Nah tadi kan sudah Pak Ustadz jawab pertanyaan tadi Tirta yang berhubungan kenapa sih Isra Mi'raj ini harus dirayakan, dan ada beberapa ulama yang tidak merayakan karena beda pemahaman itu. Nah Ustadz, bagaimana sih latar belakang terjadinya perayaan Isra Mi'raj ini? Baik. Ustadz, kalau kita mencoba menarik ke belakang, mencoba melihat apa sebenarnya pemicu dilaksanakannya atau Allah kemudian menakdirkan untuk memperjalankan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, tentu kita akan melihat ada 3 poin besar yang harus menjadi perhatian kita, dan inilah yang menjadi pemicu dilaksanakannya Isra dan Mi'raj. Yang pertama adalah sebelum terjadi Isra dan Mi'raj itu, Rasulullah SAW dengan getol menyampaikan dakwahnya, tetapi penduduk Mekah justru menimpali dakwah Nabi itu dengan melakukan intimidasi, mengejek Rasulullah, bahkan mencoba melakukan pemboikotan kepada Rasulullah dan para pengikutnya, sehingga Nabi SAW kemudian berpikir bagaimana caranya supaya bisa tetap risalah Tuhan yang diamanahkan kepadanya ini tetap beliau bisa emban dengan baik. Maka beliau berpikir untuk mencoba membuka jalur baru dakwah, bukan hanya di kota Mekah saja, tapi beliau mencoba mencari di kota Taif, ya, sebuah kota
yang sangat subur, sejuk di sana. Harapan Nabi, mudah-mudahan penduduknya juga sesejuk daerahnya gitu, bisa menerima dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jangan seperti di Mekah. Mekah itu konteksnya adalah dikelilingi gunung, bebatuan, keras-keras, cadas, tidak ada tumbuh-tumbuhannya ya. Kalau wataknya juga keras-keras ya itu mungkin karena terinspirasi dari daerah sekitar. Nah, Nabi menginginkan bahwasanya mudah-mudahan Taif yang dikenal sebagai daerah sejuk, daerah subur, mudah-mudahan ada di sana yang kemudian bisa menyambut dakwahnya. Maka Nabi kemudian melakukan perjalanan ke sana dan ternyata sesampainya di sana, apalagi ekspektasi Nabi itu terbalik jauh. Ternyata di sana pun juga beliau tidak terterima dengan baik. Bahkan dalam riwayat disebutkan kaki Nabi SAW itu sampai berdarah karena bukan disambut tetapi disambit. Ya, kalau istilah sambit itu kan dilempari itu, disambit dengan batu sampai berdarah kaki Rasulullah SAW. Tetapi dari sini Nabi SAW kemudian belum berputus asa, lalu kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan sampai-sampai saking prihatinnya Jibril tentang persoalan ini ya, dan juga para sahabat tentang persoalan ini, mereka kemudian mengatakan, bagaimana ya Rasul, apakah kami akan membalas mereka atau seperti apa? Nabi mengatakan jangan. Ya, justru yang saya harapkan adalah ada di antara mereka nanti setelah saya sampaikan dakwah, anak cucu mereka yang saya tunggu untuk mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua adalah terjadinya meninggalnya Siti Khadijah, istri tercinta Rasulullah SAW, yang tentu punya peran besar di dalam mensukseskan dakwah Nabi SAW. Beliau adalah orang yang pertama mengimani risalah Nabi. Khadijah lah yang kemudian menggelontorkan hartanya untuk menyokong mensukseskan dakwah Nabi SAW. Ketika dakwah Nabi membutuhkan harta untuk menebus para budak-budak dari tuan-tuannya, maka Khadijah dengan ringan tangan untuk memberikan, silahkan. Nah, tetapi qadarullah ya, Khadijah kemudian meninggal dunia. Dan ini sangat berat bagi Rasulullah SAW dan menyedihkan. Lalu peristiwa yang ketiga adalah meninggalnya Abu Talib, ya, paman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 bulan sesudah Khadijah meninggal dunia, dari riwayat yang mengatakan 3 bulan sesudahnya Abu Talib meninggal dunia, maka bertambah sedihlah Rasulullah SAW dan membuat Rasulullah SAW kesedihannya ini disebut sebagai Amul Huzni, ya, tahun kesedihan tahun itu. Karena itu tadi respon masyarakat sudah sudah melampaui batas kewajaran karena sudah melukai fisik Rasulullah SAW. Kemudian meninggal orang yang paling berjasa di dalam dakwahnya, kemudian meninggal orang yang menjadi pelapis dada Rasulullah SAW dari orang-orang Quraisy yang ada di sekelilingnya. 3 peristiwa inilah yang kemudian Allah ingin obati itu dengan mengundang langsung Rasulullah SAW dengan sebuah perjalanan spiritual yang monumental, yang penuh dengan dinamika, dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, sehingga ini setidaknya akan mengobati kepercayaan diri dan optimisme Nabi di dalam menjalankan dakwahnya. Makanya disebutkan wa kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Kami lakukan ini untuk membuat Anda lebih percaya diri. Nah Ustadz, sebelum kita lanjut lagi, ada yang melewat ini, jangan kemana-mana, tetap di program Mengharap Ridhomu. Insya Allah. Kita kembali lagi dalam program Mengharap Ridhomu. Insya Allah.
Ya Ustadz, kita kembali lagi untuk pembahasan kita. Ini makna untuk perayaan Isra Mi'raj bagi umat Islam dalam konteks zaman sekarang. Ini seperti apa Ustadz? Ya, jadi kalau kita mencoba memaknai peristiwa Isra dan Mi'raj ini dalam konteks kekinian kita, sebenarnya ini adalah upaya kita untuk pertama melihat terlebih dahulu substansi Allah memperjalankan Nabi itu untuk apa sih sebenarnya? Ya, pertama adalah untuk menjemput sebuah ibadah spesial. Ya, yang kedua, perjalanan itu dikemas oleh Allah untuk menjadi pelipur lara, tasliyah. Ya, kira-kira menjadi bentuk refreshing Nabi ala Allah gitu, supaya beliau bisa lebih rileks, jangan terlalu down dengan kondisi yang menghadang Anda, dengan kondisi bertubi-tubi, ujian yang bertubi-tubi itu. Ini sebenarnya yang 2 poin utama ini yang kita perlu jadikan sebagai stressing untuk memaknai Isra Mi'raj dalam kondisi kita sekarang ini, bahwasanya haruslah umat ini seiring dengan berjalannya waktu menjadikan salat itu sebagai qurratu ain. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, waja'altu qurratu aini fis shalah. Saya telah menjadikan cahaya mata saya itu adalah dengan salat. Sudahkah kita, kalau berdasarkan pesan Nabi ini, sudahkah kita hari ini mencoba untuk menjadikan salat sebagai gaya hidup kita? Nilai-nilai salat itu apakah kita jadikan sebagai apalagi penghias dari berbagai aktivitas kita di dalam salat? Apakah kita ketika misalnya ada bacaan surah Al-Fatihah, bahwasanya apakah ketika kita membuka hari-hari kita itu, apakah kita selalu membukanya dengan mencoba membangun sebuah komunikasi dengan Allah? Ya, apakah itu yang terlebih dahulu kita lakukan? Karena filosofi salat sesungguhnya sebanyak kurang lebih 17 kali sehari semalam kita selalu membaca surah Al-Fatihah dan menyebut di dalamnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu saya menyembah, kepadamu saja saya minta pertolongan, tidak kepada yang lain. Saya tidak menggantungkan diri saya ini kepada makhluk lain, kepada zat lain, kekuatan lain, tidak. Yang saya tempati memohon, menumpahkan segala curahan keinginan saya, dan saya gantungkan harapan baik saya hanya kepadamu, dan engkaulah yang saya sembah satu-satunya. Ini poin utama yang harus dimaknai dari Isra dan Mi'raj itu sendiri, di mana kita harus menjadikan salat sebagai qurratu ain, pelipur lara kita, menjadi gaya hidup kita, menjadi inspirator hidup kita, penggerak kita. Nah, yang kedua, dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita lihat bahwa dalam substansi perjalanan Isra dan Mi'raj itu kita ingin melihat bahwasanya ternyata kita itu tidak akan pernah alpa dari sebuah ujian. Karena manusia termulia sekali bernabi SAW dan para rasul saja selalu diuji ketika dia punya misi baik. Kan misinya Nabi baik itu. Ingin mengajak orang bertauhid. Tetapi ketika kita punya niat baik, yang perlu Anda sadari terlebih dahulu, jangan overconfidence. Jangan terlalu Anda percaya diri terhadap kekuatan manajemen Anda, terhadap kekuatan Anda, relasi Anda. Jangan, karena di balik itu ada sebuah titik di mana kita nanti akan tidak bisa berdaya, dan yang menjadi satu-satunya pemberi solusi kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 2 hal yang menurut saya paling penting dimaknai di balik daripada perayaan Isra dan Mi'raj ini. Saya kira itu. Aduh, menarik sekali ya. Jadi yang Tirta ambil dari situ bahwasanya Nabi Muhammad saja ujiannya seberat itu, apalagi kita sebagai umatnya begitu. Niatnya baik untuk mengajarkan agama Islam, tapi tetap menghadapi dulu yang namanya cobaan ya Ustaz. Ya, begitu. Jangan patah semangat. Yang ada di rumah jangan patah semangat. Nah, tadi kan kita sudah bertanya nih Kak Cun, kita bergeser ke ibu-ibu dulu. Nah, ibu-ibu yang mau bertanya silakan angkat tangan dan perkenalkan diri.
Silakan Iya, ibu-ibu. dipersilakan Wah, ibu-ibu. Oke, di yang sampingnya ada di- Tirta ya, udah yang di ada samping ini Tirta. Tirta. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Patila, berasal dari Majelis Taklim Babu Salam, Desa Bulotalangi Barat. Kami tertarik dengan penjelasan Pak Ustadz. Pertanyaan kami, bagaimana kami menerapkan atau memaknai daripada sebuah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, makna yang kami petik dari sebuah perjalanan besar ini. Terima kasih. Demikian pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna dan memaknai. Iya, bagaimana kita menerapkan ya Ustaz? Ya. Tafadhol. Baik, yang pertama mungkin kita harus ketahui bahwasanya respon masyarakat ketika Nabi SAW pulang dari pelaksanaan Isra dan Mi'raj itu, ya masyarakat Mekah meresponnya terbagi tiga. Ada yang mengingkari, ada yang ragu-ragu, ada juga yang langsung yakin, percaya 100% tanpa ada syarat. Nah sekarang kalau pertanyaannya tadi Bunda mengatakan apa sih maknanya bagi kami, satu poin pertama adalah kita harus berada pada posisi meyakini persoalan ini, ya, mengimaninya sebagai bagian daripada ajaran agama kita dan bagian daripada hal-hal gaib yang perlu diyakini, ya, hal-hal gaib yang perlu kita yakini. Itu satu. Yang kedua adalah dalam rangka memaknai peristiwa Isra dan Mi'raj dalam keseharian ibu-ibu atau kaum muslimin, maka memaknainya adalah dengan jalan melakukan peningkatan kualitas diri, kualitas keimanan, kualitas ketakwaan. Tingkatkanlah, karena sesungguhnya Nabi meningkat itu setelah beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Balik kemari sesudah itu kan masyarakat Madinah, beliau hijrah ke Madinah itu tiba-tiba Islam menjadi sebuah kekuatan negara, bahkan komunitas masyarakat yang dikenal bahkan dikagumi di seluruh dunia saat itu. Bahkan kekuatan Romawi dan Persia itu kemudian merasa, loh kok tiba-tiba ada peradaban baru muncul di tengah-tengah orang Arab ini. Nah maka peristiwa Isra dan Mi'raj sesungguhnya adalah momentum umat ini untuk mencoba menaikkan kualitas dirinya, menaikkan kualitas kehidupannya, ya, dan khususnya termasuk kualitas sholat kita tentu. Jangan sampai sholat kita justru semakin dirayakan, tetapi setiap tahun dirayakan tapi sholatnya begitu saja, ya. Nah kalau selama ini kita sudah konsisten dengan sholat 5 waktu, tambah sholat 5 waktunya itu dengan sholat sunnah. Kenapa? Karena yang fardu itu milik kewajiban kita kepada Allah, alias miliknya Allah. Yang milik kita itu, yang kita nanti bangga-banggakan di hadapan Allah, itu yang sunnah itu. Nah ini cara kita dalam kehidupan sehari-hari memaknai peristiwa Isra dan Mi'raj. Kurang lebih demikianlah cara kita untuk mencoba memaknai peristiwa monumental ini. Lebih ke kedekatan kita lagi kepada Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait peristiwa Isra. Momen kita loh untuk meningkatkan kualitas diri kita, Iya, baik iman dan benar takwa sekali. kita. Bagaimana Bu? Kayak sudah paham. Oke. Dan audiens masih diberi satu pertanyaan kesempatan satu Tirta. Silakan Tirta. pertanyaan lagi. Mau Siapa? pilih yang mana ini Tirta? Yang mau ini silakan angkat tangan atau Tirta yang pilih? Oh ada. Oh, di wah. belakang Tirta sudah ada. Selalu yang di dekat-dekat Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati Humulungo dari Majelis Babu Salam, Desa Bulotalangi Barat. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, siapakah
yang pertama kali mempercayai dengan Isra Miraj Nabi Muhammad dengan perjalanannya. Hanya itu, Pak. Iya. Lebih ke tokoh utama yang Iya, siapa yang pertama? The first ini ya. Waduh, Baik. pertanyaan yang berat ini Ustadz. Silakan Ustaz. Baik, tokoh yang pertama kali mempercayai perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, lalu kembali lagi di malam yang sama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya beliau Abu Bakar digelari As-Siddiq karena tanpa aling-aling beliau begitu Nabi mengatakan, Abu Bakar, saya ini baru pulang loh, diperjalankan, dibawa sama Jibril. Abu Bakar mengatakan, sadaqta, kalau Anda yang mengatakan saya percaya. Nah, maka itulah tadi cara kita memaknai Isra dan Mi'raj. Ini adalah tes keimanan sebenarnya. Kalau ada tes kebohongan, ini tes keimanan ini. Jangan sampai kita tidak percaya persoalan ini. Itu. Nah, itu saya kira Bunda. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa jadi seperti Abu Bakar As-Siddiq, mampu mempercayai semua yang diberitakan, semua yang disampaikan oleh Nabi tanpa ada syarat dan tanpa aling-aling. Kita tidak mencoba untuk mengatakan nanti dulu deh, ini dulu deh, dan seterusnya. Karena kalau masih juga kita pilah-pilah, masih juga kita aling-aling, waduh, jangan-jangan kita merayakan tetapi tidak mencoba untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemeran utama di sini, Bu, Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Iya, semoga kita juga dapat gelar itu ya. Amin. 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 Siapa tahu Kak Cun dapat gelarnya. Amin. Dari diri kita aja ya, Amin. tingkatkan iman Dan tentunya keyakinan ketakwaan kita. Iya. Dan pemirsa dan juga buat ibu-ibu yang ingin bertanya, ditahan dulu ya. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mengharap Ridhomu. Insya Allah. Mengharap ridhomu. Insya Allah. Luar biasa sekali. Insya Allah. Ini Ustadz, setelah kita bertanya-tanya tentang makna dari Isra Miraj, terus penerapannya seperti apa. Ini Ustadz, hikmah yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik, berbicara tentang hikmah. Ya, hikmah itu adalah pelajaran penting yang bisa kita jadikan sebagai renungan. Terus bagaimana kita mencoba mengambil i'tibar dari persoalan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Hikmah Isra Mi'raj sesungguhnya adalah yang paling besar adalah Isra Mi'raj ini adalah merupakan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak meninggalkan hambanya. Bahwasanya yakinlah bahwasanya innallaha ma'ana. Tuhan itu selalu ada sama kita, selalu memantau gerak-gerik kita. Ya, itu yang menurut saya hikmah terbesar yang harus dipahami, bahwasanya bagaimanapun hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalani kehidupannya di muka bumi ini, keyakinan utama kita ada Allah di atas segala-galanya. Hatta sesuatu yang tidak bisa terjangkau oleh nalar kita, oleh akal kita sehari-hari. Jangan pernah Anda mencoba untuk menegasikan dan menghilangkan peran faktor X di balik semua yang terjadi di dalam perjalanan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita dirundung masalah, minta kepada Allah. Ada kok Allah yang bisa membalikkan sesuatu yang mustahil. Coba lihat peristiwa misalnya ketika Nabiullah Zakaria tidak bisa diberi anak misalnya. Sudah ratusan tahun umurnya kok belum ada anak ini. Ya, istrinya sudah tua renta. Kalau secara nalar tidak bisa ini. Tetapi ternyata dengan modal tidak pernah beliau
bersama dengan istrinya untuk lari dari Allah. Tidak pernah beliau bosan untuk menengadahkan tangannya. Tidak pernah beliau bosan untuk meminta, ya Allah, la taj'alni farda wa anta khairul warithin. Jangan kau jadikan saya ini menjadi orang yang sendiri bersama istri saya, hanya berdua ini. Saya tidak mau, saya mau ada generasi, ya Allah. Maka wahai saudara-saudara yang masih penuh dengan beban atau masih punya beban yang belum terselesaikan, jangan pernah Anda bosan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pengendali alam semesta ini yang mampu membalikkan sesuatu yang mustahil dalam jangkauan akal kita. Itu hikmah terbesar yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selalulah minta kepada Allah dan selalulah Anda firru ilallah, kembali kepada Allah, dan senantiasa Anda mendekatkan diri kepadanya, karena Allah lah sang pengendali alam semesta ini. Yang berikut yang kedua adalah peristiwa Isra dan Mi'raj ini, hikmah terbesarnya adalah menjadi salah satu cara Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kepada manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa menghadirkan sesuatu, tidak mesti harus selalu Allah yang datangkan, tetapi kadang-kadang Allah meminta dari kita dulu baru kemudian Allah memberi. Ya. Jadi jangan selalu mengatakan tunggu nanti pasti ada bantuannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi bagaimana kita memaknai ini? Ambil hikmahnya. Sekali-sekali bahkan seringkalilah kita yang mendatangi Allah supaya Allah memberi gitu. Ini yang kadang-kadang tidak connect dengan kehidupan sehari-hari kita. Kita kadang-kadang lebih banyak menunggu dibanding lebih banyak menyambut atau jemput bola istilahnya. Harus kita sering-sering jemput bola kepada Allah. Kita yang datangi Allah, ketuk pintu rahmatnya. Ya Allah, saya datang ini. Bukankah Allah mengatakan Anar Rahman? Saya ini maha pengasih loh. Siapapun saya kasih. Yang taat, yang bermaksiat, semua Allah kasih. Nah jangankan kita, syaitan pun Allah bisa perkenankan permohonannya. Apalagi kita ini. Yang hambanya yang sudah taat, yang sudah siang malam untuk berdoa. Tidak mungkin Allah akan membiarkan kita dengan kondisi kita. Maka datanglah kepada Allah. Jemput bola kepada Allah. Dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu. Menarik sekali ya. Kak Jun, kayaknya dalam pembahasan Pak Ustadz ini ada 3 poin yang Tirta tarik kesimpulannya. Iya. Yang pertama, kita harus selalu berpikir baik terhadap Allah. Apapun yang dikasih, kayak misalnya tadi kita dapat tilang di jalan atau kayak uang kita jatuh, kita harus berpikir positif. Oh mungkin ada yang bakalan Allah gantikan. Yang kedua, kita harus berusaha. Apapun yang kita kasih, berusaha dulu. Jangan banyak banyak mengeluh begitu. Dan yang ketiga, selalu berdoa. Selalu berdoa dan selalu berusaha. 3 tadi. Iya, dan Tirta sudah memetik 3 kesimpulan. Mungkin dari ibu-ibu sudah menyimpan pertanyaan. Dipersilakan ibu-ibu, dari mana dulu Tirta? Silakan pilih yang mana. Dari tim sebelah dulu. Oke. Oh, tim sebelah. Oke, sudah ada kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Abdullah dari Majelis Taklim Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bolango Timur, Kabupaten Bone Bolango. Saya langsung saja Pak ke pertanyaan yang kami tanyakan di sini Pak. Sekarang ini kami sudah memperingati, bahkan sudah menjalankan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, yang kami tanyakan di sini Pak, sekarang untuk perayaannya itu ada yang merayakan waktunya itu, biasanya waktu yang dijalankan itu ada yang sampai jam 12 malam dan perayaannya juga ada yang sampai jam subuh, sholat subuh. Nah, mana yang tepat di sini Pak? Oke, terima kasih dari kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kayak tradisi Gorontalo, Merah aja sampai subuh ada itu. Silakan.
Nah, menyikapi persoalan ini, pertama dulu yang harus kita pahami bersama bahwasanya Mi'raji itu atau membaca sejarah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi ala Gorontalo atau ala Indonesia atau ala orang Arab, bagaimanapun itu adalah tradisi, budaya. Tidak ada aturan SOP-nya di dalam agama kita. Iya. Ya, tidak ada standar operasional prosedurnya. Tetapi itu tergantung masing-masing kita. Kita mau mengemasnya 1 jam boleh, 2 jam boleh, tergantung kita. Nah, kalau kemudian itu sudah menjadi budaya, tradisi di masyarakat, misalnya kebiasaannya, misalnya di kampungnya Bunda tadi itu sampai jam 10 malam, maka tidak ada masalah dengan itu. Kalau kemudian sampai subuh karena terlalu banyak yang harus dilantunkan dan lafadznya apalagi namanya panjang-panjang, tidak ada masalah. Catatannya hanya satu, bahwa jangan sampai budaya menegasikan agama. Ya. Itu catatannya. Jangan sampai budaya membuat kita tidak menjalankan ajaran agama. Jangan sampai budaya menggantikan peran agama. Itulah yang tidak diinginkan. Apa maksudnya? Jangan sampai karena kita menjaga budaya ini sampai-sampai kemudian kita tidak melaksanakan sholat subuh, lalu kemudian sudah lupa untuk berdoa, sudah melupakan tentang hak tubuh kita ini untuk beristirahat, sudah melupakan kiri kanan kita ada orang yang sakit, toanya besar-besar, ya. Lalu kemudian dipancarkan seperti itu, ya, maka ini perlu untuk kemudian coba dicarikan sebuah kemasan yang lebih bagus. Saya pernah suatu ketika, ini sharing pengalaman saja Bunda, saya pernah menemukan ada pembacaan Mi'raj itu dibacakan di rumah, tetapi itu tidak pakai toa. Itu hanya dibacakan dan orang-orangnya hanya duduk di situ, yang punya rumah duduk, dan si pembaca itu ada meja, kemudian dia ada kursi, dia bacakan. Semua mendengar dengan asyik, dengan penuh penghayatan. Maka ini sampai, karena kan yang mau diingatkan, yang mau diceritakan kisahnya ini yang ada di sini. Karena belum tentu orang yang di luar sana dalam posisi menyimak. Boleh jadi yang di luar sana kasihan mau tidur, baru pulang dari kerja. Boleh jadi yang di luar sana mungkin dia sementara sakit anaknya, sehingga tidak butuh yang begitu dulu. Mungkin dalam momentum yang lain, mungkin dalam hari yang lain. Maka di sini menurut saya budaya ini harus betul-betul diposisikan. Jangan sampai menegasikan, menghilangkan pesan-pesan agama yang lain. Jangan sampai kemudian menabrak ya ajaran-ajaran agama yang lain. Ya, saya kira itu. Seperti filsafat orang Gorontalo, adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Nah, itulah yang harus dijunjung tinggi sebenarnya. Bersendikan syara dan bersendikan kitabullah. Kita boleh walaupun beberapa jam atau sampai subuh, tapi ingat jangan meninggalkan yang ada di Al-Quran itu, pedoman-pedoman hidup kita sebagai umat muslim. Oke. Baik. Dari Ibu, di sampingnya Ibu ada yang bertanya. Oke, sudah tim siap sebelah lagi nih. ternyata. Iya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Bilatula dari Majelis Taklim Babu Salam, Desa Bulotalang Barat, Kecamatan Bulangot Timur. Pertanyaan saya Pak Ustadz, tadi saya mendengar tausiah yang telah diberikan oleh Pak Ustadz. Di situ Pak Ustadz sempat menyinggung tentang kita harus mempercayai tentang hal-hal yang gaib. Nah, di sini pertanyaan saya Pak, hal-hal yang gaib seperti apa yang bisa kita teladani sebagai umat Rasulullah? Terima kasih Pak. Lebih ke keyakinan lagi ya Ibu terhadap yang kita rasakan begitu, gaib. Gaib. Silakan Ustaz. Baik, ada banyak. Salah satu rukun keimanan kita adalah yu'minuna bil ghaib. Ya, disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ya di ayat ke-2 atau ke-3 kalau saya tidak salah. Di situ dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, orang bertakwa itu salah satu indikatornya, ciri-cirinya orang bertakwa itu adalah dia percaya, beriman kepada hal-hal yang gaib. Pertanyaan Bunda tadi,
mana hal-hal yang gaib seperti apa yang harus kita percaya itu. Nah, satu misalnya Allah. Allah itu gaib. Tidak bisa kita indra di dunia ini. Karena nanti kita bisa mengindra Allah ketika kita nanti bertemu dengan Allah di yaumil qiyamah. Sebagaimana informasi Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu kata Allah, wajah orang-orang yang beriman itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Di dunia ini mungkin wajah kita jarang sekali berseri-seri. Bahkan boleh jadi dikatakan bahwasanya bahagia saja tetapi belum berseri. Kalau berseri itu di atasnya bahagia. Sumringahnya luar biasa. Itu nanti bisa kita lakukan nanti di yaumil qiyamah ketika kita diberikan nikmat terbesar yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang sepanjang perjalanan hidup kita tidak pernah melihat Allah. Ya. Benar. Itu satu. Yang kedua, perkara yang gaib yang perlu kita imani adalah semua hal ihwal tentang hari kiamat. Misalnya ada surga, ada neraka, ada yaumul hisab, ada padang mahsyar, ada sirat, ada apalagi syafaat, ada telaga Al-Kautsar, semua itu kan tidak nampak. Dan itu perlu kita yakini karena informasinya tertera di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi perkara yang gaib di dalam agama kita ini. Kubur. Tidak ada orang yang bisa lihat apa yang ada dalam kubur. Ruh pada diri kita ini gaib. Tidak kita bisa lihat. Mana ini ruh kita ini. Itu adalah hal-hal yang perlu hanya didekati dengan perkara keimanan. Gaib tidak terlihat, tidak terindra, tetapi eksistensinya ada. Maka catatannya adalah tidak perlu sesuatu itu diindra baru bisa kita percayai. Sebagaimana kata para filosof dan juga dibenarkan di dalam agama kita. Ya, saya kira itu. Iya, masih ada satu kesempatan Tirta. Ada yang mau bertanya atau Tirta yang mau gantian bertanya? Ada Ibu. Ada Ibu? Mana Ibu? Ayo, yang di mana? Atau Tirta dulu Kak Jun? Iya, 1, Oke. 2, 3, Tirta deh. Oke. Tadi ada salah satu pembahasan yang Tirta terfikir, pernah Tirta baca informasi agama yang berhubungan dengan perjuangan agama Islam. Di situ Masjid Hagia Sophia, ya, Iya. benar, yang diperjuangkan oleh Presiden di sana Erdogan, benar ya Pak Ustadz. Ya. Nah, menurut Pak Ustadz, apa yang membuat masjid itu penting sekali untuk umat Islam? Karena Tirta sudah mendengar dari YouTube, tapi menurut Tirta itu kurang. Jadi Tirta tanya langsung ke Pak Ustadz terkait peradaban Islam saking kuatnya ini masjid. Hanya masjid saja itu diperebutkan sekali oleh agama Islam. Ya. Baik, ketahuilah bahwasanya masjid itu adalah simbol agama. Syiar Allah, syiar agama. Ada banyak syiar agama kita. 1, masjid. Yang kedua, azan. Yang ketiga adalah Ka'bah, ya, yang ada di Mekah sana. Dan juga tempat-tempat masyair. Itu semua adalah simbol-simbol agama kita. Maka kalau kemudian masjid itu, ya, harusnya umat Islam ini bangga dengan masjidnya. Karena itu adalah simbol sekalian dengan simbol keberagamaan kita. Di mana ada masjid, maka pasti di situ ada nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama yang dijalankan. Itulah mengapa kalau kemudian tadi diangkat konteks Masjid Hagia Sophia yang ada di Turki, ya itu kemudian menjadi perdebatan atau menjadi tarik menarik antara satu kepentingan satu agama dengan agama yang lain. Itu adalah menunjukkan bahwasanya ini simbol daripada perjalanan sejarah agama Islam yang ada di Turki sana. Bahwasanya dari titik itulah kemudian Islam bisa Islam bisa membawa kedamaian, Islam bisa membawa buah kemajuan, Islam bisa terterima, dan Islam bisa membalikkan sebuah peradaban yang tadinya anti terhadap agama hingga kemudian menjadi negara yang ramah, bahkan memberikan ruang yang luas dalam rangka pertumbuhan dan pelaksanaan ajaran-ajaran agama dengan baik. Bukankah Turki dulunya adalah negara sekuler, tidak mau kalau ada azan yang terdengar di masjid? Bukankah dulu azan itu sampai mau diganti dengan bahasa Eropa atau bahasa mereka? Itu
betapa pentingnya itu. Maka ketika itu dibalikkan menjadi syiar agama Islam murni, maka ini akan sontak menjadi sebuah kekuatan yang bisa mengubah tatanan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Dan seperti itu pula lah yang harusnya menjadi catatan bagi kita umat Islam yang ada di Indonesia, betapa pentingnya kita menghargai, memakmurkan, membangun masjid dan mengisi masjid kita. Saya kira itu. Subhanallah sekali Ustadz. Iya, untuk mengakhiri pembahasan kita Ustadz, dari Ustadz silakan memberikan closing statement atau kesimpulan serta doa bersama. Baik. Tafadhol. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu majelis taklim yang ada di studio, peristiwa Isra dan Mi'raj sejatinya adalah sebuah peristiwa monumental yang mencoba dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita sebagai seorang muslim dan menjadi tonggak dalam rangka memberikan banyak hikmah, pembelajaran berharga di dalam menjalani kehidupan ini. Bahwasanya senantiasalah optimis di dalam menjalani kehidupan ini. Di balik setiap apa yang kita jalani ada skenario Allah sebenarnya sedang berjalan, dan pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan hambanya sedikit pun, dan senantiasa merindukan hamba-hambanya untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj sejatinya adalah ajang bagi umat ini untuk senantiasa meningkatkan kualitas dirinya, kualitas keimanannya, dan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga insya Allah melalui peristiwa dan peringatan Isra dan Mi'raj setiap tahunnya, insya Allah akan meningkatkan kualitas diri kita, kualitas salat kita, kualitas keberagamaan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma khtim bis salihati a'malana waj'al nasibana husnul khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya, dan untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Babu Salam Desa Bulontalangi Barat, terima kasih atas kehadirannya dan pertanyaannya. Semoga kita bisa bertemu kembali di program acara Mengharap Ridhomu selanjutnya. Iya, dan semoga dengan hadirnya Ustadz di sini bisa menambah referensi pengetahuan Islam kita, terlebih dengan pembahasan kita makna dan hikmah Isra Mi'raj. Terima kasih Ustadz. Ya. Dan sekedar informasi buat Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun ada majelis talim yang ingin bergabung di program Mengharap Ridhomu, bisa mendatangi langsung kantor TVRI Stasiun Gorontalo bagian program, atau bisa juga menghubungi nomor telepon 08 13 4257 9938. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengharap ridhomu, insya Allah.